masuk ke bentuk radikal, radikal bebas yang ada dalam tubuh manusia itu berasal dari dua sumber ya teman-teman. Yang pertama itu endogen dari dalam dan eksogen dari luar. Untuk eksogen sendiri itu contohnya seperti polusi udara, radiasi UV, sinar X, pestisida, dan asap rokok. Lalu untuk radikal bebas endogen itu seperti autooksidasi, oksidasi enzimatik, dan respiratory burns. Adapun jenis-jenis radikal bebas yang dihasilkan oleh tubuh dan radikal bebas dari lingkungan, yaitu yang pertama, reaktif oksigen spesies atau ROS, terdiri dari radikal bebas superoksida anion, hidroksil, alkoksil, peroksil, serta senyawa bukan radikal yang berfungsi sebagai pengoksidasi atau senyawa yang mudah mengalami perubahan senyawa radikal seperti hidrogen peroksida, ozon, dan HOCl. Lalu untuk yang kedua itu ada reaktif nitrogen spesies atau RNS, terdiri dari radikal bebas nitrooksida, peroksinitrit, dan senyawa bukan radikal seperti HNO2 dan N2O4. Lalu untuk radikal bebas ini dapat disimpulkan bahwa radikal bebas dalam tubuh manusia itu dapat berupa penyakit mematikan atau penyakit yang tidak mematikan. Namun, sebagian besar radikal bebas yang terdapat dalam tubuh manusia itu akan merugikan bagi manusia itu sendiri. Jadi, radikal bebas itu emang sudah ada di dalam tubuh kita, cuma menunggu untuk diaktifkan lah. Pengaktifnya ini bisa pemicunya dari luar ataupun dari dalam tubuh kita sendiri. Masuk ke stabilitas radikal. Dapat dilihat ya teman-teman, untuk kation stabilitas yaitu dari metil ke tersier itu semakin besar ya. Lalu untuk anion stabilitas itu dari metil ke tersier itu semakin kecil. Lalu radikal stabilitas itu sama seperti kation stabilitas, di mana dari metil ke tersier itu semakin besar. Lalu ada radikal organik yang mana umumnya bersifat sementara. Beberapa diantaranya berumur panjang. Lalu untuk kestabilan itu banyak atau sebagian besar lah radikal organik tidak ditunjukkan oleh keterisolasiannya, tetapi dimanifestasi dalam kemampuannya untuk berfungsi sebagai donor H. Selanjutnya ada senyawa anorganik nitrit oksida adalah radikal stabil. Garam Fremy adalah contoh terkait. Ada juga ratusan contoh radikal tiazil meskipun tingkat stabilisasi resonansi pi terbatas. Lalu ada tambahan yaitu diradikal, yaitu molekul yang mengandung 21 radikal. Salah satu contoh diradikal stabil yaitu dioksigen. Oksigen singlet, keadaan oksigen non-radikal berenergi terendah, kurang stabil daripada diradikal karena aturan multiplicitas maksimum Han. Stabilitas relatif dari oksigen di radikal terutama karena sifat spin terlarang dari transisi triplet singlet yang diperlukan untuk mengambil elektron, yaitu mengoksidasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya Yusuf Rahmat Ramadan akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Ina. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai reaksi-reaksi yang terjadi pada radikal bebas. Sebelumnya saya ingin mengenalkan terlebih dahulu radikal bebas itu apa. Radikal bebas itu merujuk ke atom atau gugus atom apa saja yang memiliki satu atau lebih elektron tak berpasangan. Karena jumlah elektron ganjil, maka tidak semua elektron dapat berpasangan. Meskipun suatu radikal bebas tidak bermuatan positif atau negatif, spesies semacam ini sangat reaktif karena adanya elektron tak berpasangan ya. Jadi karena adanya atom tak berpasangan tadi menyebabkan dia itu bersifat reaktif. Nah, dia ini bersifat miskin elektron sehingga selalu menyerang atom atau senyawa lain atau molekul ya yang sifatnya itu kaya akan elektron. Jadi seperti itu. Untuk reaksinya saya akan menjelaskan mengenai halogenasi dan
autooksidasi. Saya mulai dari halogenasi alkana, di mana di sini ada atom RH. R di sini adalah karbon, hanya hidrogen plus X2 ya. X2 di sini berupa klor atau brom ya. Dengan bantuan kalor atau sinar UV, dia akan membentuk RX plus HX ya. Di sini bisa CCl atau hanya menjadi HCl atau yang lainnya. Di sini X-nya spesifik hanya terjadi pada klor dan brom, tidak dapat terjadi pada fluor dan iodin ya. Alasannya karena pada fluor itu dia itu terlalu reaktif ya terhadap alkana. Selain itu, pada tahap propagasi dia bersifat eksotermik, yang berarti energi produknya lebih rendah daripada energi bereaksi, sehingga tidak dapat mengalami halogenasi alkana. Begitu pula pada iodin. Iodin ini bersifat tidak praktis berlangsung atau tidak cukup reaktif ya, karena pada tahap propagasi kalau iod ini sifatnya adalah endoterm, yang artinya energi produk lebih tinggi daripada energi bereaksi, sehingga sulit terjadi reaksi. Pada reaksi halogenasi kebanyakan berlangsung secara reaksi halogenasi berganda ya. Ini hampir terjadi seperti yang kita lihat di sini. Ada metana, ketika dia bereaksi dengan gas Cl dengan bantuan sinar UV, dia akan menghasilkan produk berupa klorometana dan HCl. Kemudian ketika klorometana bergabung lagi dengan gas klorin, dia sekali lagi ya akan membentuk diklorometana dan metil atau metilina klorida, dan produknya adalah HCl, dan begitu terus ya, menjadi triklorometana dan tetraklorometana. Pokoknya sampai hidrogennya ini habis, seperti itu. Kemudian mekanisme pada reaksi rantai radikal setidaknya ada 3 ya. Dimulai dari inisiasi, kemudian ada propagasi dan terminasi. Pada inisiasi ini adalah tahap terciptanya radikal ya. Sini dapat kita lihat ada gas klorin ya, atomnya Cl2. Di sini ada Cl-nya, dia mengalami peranak sapian homolitik, memisah menjadi atom klor yang bersifat radikal ya, berupa radikal klorin. Nah, seperti itu. Kemudian tahap kedua ada perambatan atau propagasi. Di sini maksudnya adalah radikal membentuk radikal lain. Yang pertama ada pengambilan atau abstraksi hidrogen. Ini adalah tahap penentu laju ya, dimana ketika radikal klorin bertemu dengan metana, dia akan menyerang hidrogen dari yang tadi kan miskin elektronnya bertemu dengan hidrogen yang lebih elektropositif tadi. Kemudian dia itu akan membentuk HCl. Nah, kemudian H yang berhubungan dengan CH3 yang untuk membentuk metana itu terpisah menjadi radikal metil. Kemudian yang kedua ada pengambilan klorin. Di sini ini adalah bentuk dari reaksi berganda tadi ya. Kemudian ada pengambilan klorin, ketika radikal metil bertemu dengan gas klorin, dia akan membentuk CH3Cl. Kemudian yang satunya gas klorinnya akan terlepas ya menjadi radikal klorin, seperti pada poin A tadi pas pengambilan hidrogen atau abstraksi hidrogen. Pada tahap propagasi ini terbentuknya produk berlangsung banyak ya pada halogen, dikarenakan tingginya energi radikal bebas pada halogen ini menyebabkan ia tidak selektif ya, tidak mengenali mana hidrogen yang hendak direbutnya dalam tahap propagasi, sehingga dia menghasilkan produk yang cukup banyak ya, atau mengalami reaksi berganda tadi. Di sini ada reaksi dari atom radikal klor dengan CH3Cl. Di sini hanya lepas dan bersatu dengan yang radikal klor tadi, antara yang tuna elektron dengan kaya elektron membentuk HCl dan menghasilkan radikal klorometil. Begitu pula ketika radikal klorometil bertemu dengan ini gas klor ya, gas klorin,
di mana gas klorin ini yang C atom Cl dari gas klorin akan yang bersifat radikal ini memisah yang menjadi atom klor 1 dan atom klor 1 lainnya. Dia kemudian akan menyerang atom karbon yang bersifat kaya elektron. Jadi dia akan atau elektropositif ya bersatu membentuk CH2Cl2 dan menghasilkan radikal metil. Selanjutnya ada tahap terminasi. Tahap ini adalah tahap hilangnya radikal bebas ya, untuk membentuk suatu senyawa atau mungkin molekul yang lebih stabil. Di sini ada radikal metil bertemu dengan radikal klor membentuk CH3Cl, dan di bawahnya juga sama ya, ada radikal klor dan radikal metil membentuk CH3 dan CH3. Ini berupa reaksi coupling ya, maksudnya adalah penggabungan dua gugus alkil. Selanjutnya di bawahnya ada Cl2, ini maksudnya ada radikal klor dan bertemu dengan radikal klor ini sangat jarang terjadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai diagram energi untuk dua tahap reaksi ya, two step reaction. Di sini pada gambar ada yang sumbu horizontal adalah reaction koordinat dan yang vertikal adalah energi. Di sini terlihat dari produknya atau dari reaktannya berupa CH4 plus radikal Cl, dia bergabung. Nah, kemudian ini adalah produknya ya, dia akan membentuk fase transisi pada propagasi menjadi CH3 plus Cl2. Di sini juga, nah di sini adalah tahap penentu laju atau pengambil alihan hidrogen tadi. Nah, kemudian di fase intermediate, kemudian dia setelah mengalami kenaikan kemudian naik sedikit, dan ini yang naik ini adalah rate determining transition step ya. Jadi ini ada tahap terpenting ya, tahap penentu laju. Ini juga tahap penentu laju, tapi ini yang lebih utama ketika pengambil alihan hidrogen tadi. Kemudian setelah seperti itu mengalami tahap propagasi, dia akan turun menghasilkan CH3Cl plus radikal Cl ya. Ini tahap yang terakhir, itu adalah tahap terminasi, menghasilkan produknya. Ini terus berlanjut ya, karena kita tahu pada halogenase alkana ini berlangsung secara berganda. Ini kesimpulannya, reaction intermediate are stable as long as they don't collide with another molecule. Jadi reaksi intermediate ini akan bersifat stabil dalam waktu yang cukup lama asalkan dia itu tidak bertubuhkan dengan molekul atom lainnya ya. But they are very reactive. Jadi sifatnya itu reaktif. Sifatnya dari atom intermediate ada reaktifnya. Contohnya adalah ini yang CH3 plus Cl2 atau pas tahap propagasi seperti itu. Kemudian transition state at energi maksimum. Jadi pada keadaan transisi setengah ini adalah suatu keadaan yang yaitu energinya maksimum, bukannya yang pas tahap penentu laju tadi ya, yang pas penyerangan dari hidrogen itu adalah tahap penentu laju. Dan intermediate are at energi maksimum, sementara pada keadaan intermediate pas radikal metil plus Cl2 ini adalah keadaan minimumnya. Kemudian the reaction step with highest EA will be the slowest. They are therefore determined for the entire reaction, di mana tahap reaksi ini pada energi aktivasi yang tinggi akan berjalan cukup lambat ya, daripada rata-rata energi yang berlangsung. Kemudian ini adalah reaksi, kemudian energi aktivasi dan temperatur, di mana dapat kita lihat ketika suatu radikal bisa F atau Cl atau Br atau E bertemu dengan metana menjadi HX plus radikal metil, dapat terlihat ya, ini adalah X-nya. Nah, kemudian adalah energi aktivasinya ada 1,2 kilokalori, 4 kalori, 18 kalori, 34 kalori ya. Ini sesuai dengan reaktivitasnya, di mana
ini bertambah ya, dari naik ya dari I2 ke F2. Nah, kemudian untuk rata-ratanya bukan reaksinya pada 300 Kelvin. Nah, ini energi disosiasinya yang F ini sangat besar sekali, ada 1400, ada 1300. Ini 9 kali 10 pangkat min 8, 2 kali 10 pangkat min 9. Pada 500 Kelvin juga sama, ini 300, 300.000, 18.000, 0,05 dan 2 kali 10 pangkat min 9. Nah, dari sini dapat kita ambil secara ringkasnya hanya klor dan brom yang merupakan bahan halogenasi radikal bebas yang bermanfaat. Sementara untuk fluor ini terlalu reaktif ya, seperti saya sampaikan di awal, dia terlalu reaktif sehingga bersifat eksotermik, mana energi produk lebih rendah daripada energi bereaksi. Dan untuk iot pun juga sama ya. Untuk iot dia pada tahap propagasi bersifat endoterm, yang artinya energi produk lebih tinggi daripada energi bereaksi. Makanya fluor ini yang terlalu reaktif dan iot yang tidak cukup reaktif ini dapat kita kecualikan. Kemudian ini adalah conclusionnya atau kesimpulannya, pada dengan penambahan EA maka laju rata-rata berkurang. Kemudian dengan penambahan suhu maka laju reaksi bertambah. Kemudian fluorin terlalu reaktif, klorin ini mempunyai laju reaksi yang moderat ya, maksudnya pertengahan. Kemudian brom perlu adanya penambahan suhu untuk agar dia dapat bereaksi. Kemudian pada iodin does not react atau detectable ya, sulit bereaksi ya, sekali lagi dia sulit bereaksi karena tadi sifatnya yang pada tahap propagasi yang endoterm. Kemudian kita lanjut untuk delta H, tahap abstraksi hidrogen atau pengambilan dari hidrogen ya. Di sini dapat kita lihat yang pertama dari kereaktifan, di mana kereaktifan dari membesar ya, dari F ke Br ke Cl2 kemudian ke I2. Sementara dari energi disosiasinya juga yang besar dari iodin ya, kemudian iodin turun ke brom, turun ke klor, turun ke fluor. Jadi ini hanya pengantar saja untuk menerangkan bahwasanya karena fluor yang terlalu bersifat reaktif dan iod yang tidak cukup reaktif, maka dia itu sulit bereaksi secara alkana ya, sehingga abstraksi H di sini pun juga tidak berlangsung. Yang berlangsung biasanya hanya pada klor dan brom. Kemudian kita lanjut ya. Tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya pada reaksi radikal bebas menghasilkan beberapa campuran produk ya. Alasannya karena tingginya energi dari radikal bebas tadi menyebabkan ia tidak selektif ya, sulit mengenal hidrogen mana yang hendak direbutnya dalam tahap propagasi, sehingga dia mengalami banyak produk ya. Tadi kan dijelaskan adanya reaksi berganda yang lanjut terus seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini kita tentukan ya, karena dia itu banyak produknya, kemudian dia itu banyak apanya ya, intinya itu bagaimana kemudian cara kita menentukan tahap penentu lajunya, tahap penentu laju dari abstraksi hidrogen. Nah, di sini kita lihat ada monohalogenasi propana ya, dimana ada propana, kemudian ada gas klorin dengan bantuan cahaya dan suhu 25 derajat Celcius, suhu kamar, dia ternyata membentuk 1 kloropropana dan 2 kloropropana. Dari sini dapat kita lihat produk yang 2 kloropropana itu lebih banyak ya, sebesar 55%, sementara pada yang 1 kloropropana ada 45%. Kemudian ada perhitungan ini, dapat teman-teman lihat ya. Dari situ kemudian dihasilkan bahwa kereaktifan hidrogen yang kedua atau hidrogen sekunder itu lebih tinggi daripada yang hidrogen primer. Selanjutnya kita lihat, ini ada monohalogenasi isobutana, di mana ada isobutana bertemu dengan gas klor, ternyata dia membentuk isobutil klorida dan tributil klorida ya. Dan dilihat ternyata setelah ada perhitungan ini, kereaktifan dari hidrogen rantai ketiga alias tersier ini lebih tinggi ya daripada hidrogen yang sekunder.
Jadi dapat kita simpulkan kereaktifan dari yang tersier ini lebih tinggi daripada hidrogen sekunder dan hidrogen primer, sebab energi disosiasi homolitiknya tadi ya, homolitik teman-teman masih ingat ya, radikal, yang penyerangan radikal tadi itu yang rantai tersier lebih rendah daripada rantai sekunder daripada rantai primer. Jadi alasannya adalah itu. Kemudian di bawahnya terlihat di sini ada isobutana ya. Ternyata dia itu juga bisa bereaksi dengan brom. Tetapi kalau yang klor tadi dengan bantuan cahaya, ini juga bantuan cahaya. Yang membedakan untuk yang brom ini pada suhu 127 derajat Celcius, cukup tinggi ya, daripada yang klor tadi yang hanya suhu kamar 25 derajat Celcius. Ternyata hasilnya lebih sedikit ya. Ada dua ya, yang satu membentuk T-butil bromida. Kemudian untuk yang ini maksudnya adalah ini isobutil ya, isobutil bromida ini sangat sedikit, hampir 99% itu adalah T-butil klorida. Jadi meskipun bromin tidak sereaktif klorin terhadap alkana, tetapi lebih selektif ya, sehingga tahap serangannya dapat bereaksi. Kemudian ini dapat kita lihat ya, ini adalah tabel untuk membedakan dari reaksinya yang brom dan reaksi dari yang klor tadi. Di sini dapat kita lihat untuk yang klor, ini maksudnya 1 derajat ini adalah primer ya, ini primer, yang 2 ini adalah yang sekunder tadi, yang hanya sekunder. Di CL-nya menyerang itu tadi. Ternyata dapat kita lihat energi aktivasinya lebih tinggi yang primer, lebih tinggi primer. Jadi keadaan transisinya lebih tinggi yang primer daripada keadaan yang sekunder. Kemudian pada produknya juga sama, juga tinggi yang primer daripada yang sekunder, dimana ini berlangsung pada energi aktivasi yang rendah, kemudian laju reaksi yang cepat, sehingga dia itu lebih stabil, intermediatnya, fase intermediatnya lebih stabil untuk pembentukan radikalnya tadi. Selanjutnya pada brominasi, untuk brom ternyata sebaliknya ya. Kalau tadi antara tahap reaktan menuju tahap intermediate itu kenaikannya tidak terlalu tinggi, tapi untuk yang brom ini sangat tinggi sekali ya. Pada tahap reaktan untuk menuju intermediate ini cukup membutuhkan energi yang besar, dimana energi yang sama ya, yang hidrogen primer lebih tinggi daripada hidrogen sekunder. Dapat dilihat dimana intermediate-nya juga lebih tinggi ya. Catatannya ini memang sangat besar sekali ya, dia itu bersifat endotermik. Dari sini kan kita dapat melihat ya, endoterm itu adalah maksudnya adalah energi produk lebih tinggi daripada energi bereaksi. Jadi dapat kita lihat ini loh, yang ini ternyata kan dapat lihat dari grafiknya, yang produk dari brominasi ini lebih tinggi daripada yang produknya. Kemudian untuk yang klor ternyata sebaliknya, dia berlangsung secara eksoterm. Jadi energi produknya ini lebih rendah daripada energi reaksi atau reaktannya. Jadi untuk klor berlangsung secara eksoterm, sementara untuk brom berlangsung secara endoterm. Nah, ini adalah perbandingannya, kalau kita lihat ya. Nah, ini kan dari yang A ini ada brom, yang B ada klor, dimana yang A ini, yang bawah ini ada bromnya ketika menyerang ini ya, ini apa ya, propana ya, menyerang propana. Nah, ternyata ini tahap untuk ketika dia menyerang yang yang primer, yang atas, kemudian yang bawah dia itu menyerang yang sekunder, C yang sekunder. Nah, ternyata dari produknya itu energinya lebih tinggi daripada energi reaktan, sementara pada klor energi pada reaktannya lebih rendah daripada energi dari produknya. Seperti itu ya. Pada keterangannya brom endoterm,
kemudian TS yang masih ada ini T dan entropinya close to product. Kemudian ada large difference in IA, berarti energi aktivasinya jaraknya atau space-nya itu cukup tinggi. Sementara untuk yang klorinasi dia bersifat eksoterm, TS-nya close to reaktan, dan dia mempunyai energi aktivasi yang untuk space-nya atau difference-nya itu sangat sedikit. Kemudian ini perbedaannya dapat kita lihat pada kondisi transisi antara endothermic and exotherm diagram. Pada keadaan transisi ini C kemudian ada titik-titik, ya ini hubungannya antara H dan BR nya. Kemudian yang keluar juga sama, CH kemudian titik dengan BL. Maksudnya close to product dan close to reactant ini dapat kita lihat ya, ini energi transisinya. Kemudian terdapat rentang yang cukup dekat dengan produk ya, sehingga dia disebut sebagai TS class to product. Sementara pada klor, dia itu antara kondisi transisi dengan close in energy atau pada keadaan reaktan itu cukup rendah, sehingga dia disebut sebagai TS class to reaktan. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai stereokimia. Nah, tujuannya kita membahas stereokimia ini agar kita mengetahui ya proses dari penyerangan radikal tadi. Dia tuh menyerang pada bagian yang mana, apakah primer atau sekunder atau tersier atau yang lain sebagainya. Di sini dapat kita lihat radikal bebas berhibridasi sp2 dengan orbital p memuat elektron yang tidak berpasangan. Di sini adalah contoh dari CH3, di mana di situ ada ini ya, orbital p. Nah, ini radikalnya dapat menyerang dari serangan dari atas atau dari bawah, dimana peluangnya adalah sama besar. Kalau dia dari sisi atas, dimana ini ada sp2 ya, dia itu bergabung dengan H, nah dia itu bisa diserang baik dari sisi atas. Kemudian kalau dari sisi samping, dan ini kan lebih kelihatan ya, di sini adalah bentuk dari orbital p-nya. Nah, dia itu bisa diserang baik dari sisi atas di bawah, sehingga C-nya itu bisa menjadi C+, menjadi karbokation. Kemudian ini adalah reaktivitas dari intermediate, dari posisi intermediate ada karbokation, ada radikal bebas, ada karbanion dan karbina. Yang pertama adalah karbokation, atau dimulai dari strukturnya, dimana pada karbokation ini karbon memiliki 6 elektron dengan muatan positif pada atom C-nya ya. Karbon ini berhibridisasi sp2 dengan orbital p, dapat kita lihat seperti ini. Nah, kemudian stabilitas dengan alkyl substituen dapat berlangsung melalui dua cara. Yang pertama adalah efek induktif dan efek hiperkonjugasi. Kalau induktif seperti kemarin adalah donasi kerapatan elektron dari ikatan sigmanya. Kalau hiperkonjugasi ini adalah overlap dari sigma, ikatan sigma dengan orbital p yang kosong. Itu seperti itu. Ini ada gambarnya, ada karbokation dan alkyl group. Jadi penyerangannya bisa terlihat ya, ini antara CH3, mungkin CH3 radikal ya, dengan CH3 yang radikal juga seperti itu. Nah, dia itu bersatu. Kalau dia lewat donasi elektron pada sigma, nah dia itu induktif. Tapi kalau dia itu antara sigma ini overlap pada yang p, pada bagian mungkin yang fashion p orbital ini, maka dia itu mengalami hiperkonjugasi. Nah, ini adalah radikal bebas ya. Radikal bebas ini also electron division stabilized by alkyl substituent, dimana dapat terlihat ya seperti tadi, maksudnya adalah penyerangannya itu dari mana saja. Ternyata kekuatannya ini dari yang hampir sama seperti yang abstraksi hidrogen tadi, dari yang tersier lebih besar daripada sekunder lebih besar daripada primer lebih besar daripada metil. Nah, ini dapat kita lihat ya. Jadi seperti itu. Kemudian pada karbanion, kalau karbokation itu kan
muatannya positif, pada C-nya ini C-nya bermuatan negatif ya, dimana terdapat 6 elektron bonding dan 1 elektron bebas, dimana karbon bersifat negatif dan mengalami destabilisasi dari alkyl substituen. Nah, ini kebalikannya. Kalau karbokation tadi ketika diserang dengan menggunakan radikal, maka dia itu kekuatannya dimulai yang paling besar dari tersier ke sekunder ke primer kemudian ke metil. Tapi kalau dia membentuk karbokation, maka sebaliknya, metil lebih besar daripada primer lebih besar daripada sekunder, dan sekunder lebih besar daripada tersier. Nah, seperti itu. Ini adalah gambar dari metil anion. Nah, kemudian ada karbena, dimana ini karbonnya netral, dimana fashion p orbital so can be electrophilic, jadi sifatnya adalah yang orbital p itu bersifat elektrofilik, dan lone pair of electron so can be nucleophilic, jadi satu bersifat elektrofilik, satu bersifat nukleofilik kalau karbena. Ini adalah contohnya, ada monoklorinasi N-pentana. Ini untuk membuktikan kepada kita ya. Jadi kira-kira posisinya di mana. Kalau N-pentana itu bersifat akiral, bertemu dengan gas klorin ya, dia itu akan menyerang pada klor yang satu menyentuh satu kloropentana yang akiral, kemudian pada yang kedua, pada C yang kedua menjadi kloropentana yang bersifat campuran rasemat, dan yang ketiga menyerang pada atom yang tersier membentuk 3 kloropentana yang akiral, dimana kemudian kita lihat persentasenya ternyata yang posisi yang ini rasematnya ya, yang posisi rasemat tadi membentuk yang posisi S itu 50%, yang posisi R itu 50%, ini membentuk radikal tadi. Nah, kalau seperti ini, kalau tidak salah ya, ini posisi biasa karbena mungkin. Kemudian ada ini monoklorinasi S2 pentena pada C3, ini lebih dijelaskan lagi bentuk permodelannya, jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi stereokimia dari halogenasi radikal bebas ini tujuannya untuk memudahkan kita dalam mengenali bagaimana cara radikal itu ketika menyerang suatu pada tahap propagasi ya, menyerang suatu karbon, apakah pada posisi radikal atau posisi pada posisi karbokation, atau ketika pada posisi karbanion atau pada posisi karbena ya. Jadi tergantung, kalau posisi karbokation ya dimulai dari yang tersier lebih besar, kalau karbanion ya pada posisi metil, kalau karbena dia itu lebih bersifat stabil, jadi bisa diserang dari mana saja, mungkin seperti itu ya.